Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pluto Wurdiman SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lampung, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kategori 2 tahun 2022. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kehidupan. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa ya agar kita diberikan keberkahan dalam belajar untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelasnya. Ya. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera pilihan kalian. Berdiri. Rapi. Rapi. Ya. Rapi. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran peserta didik. Siapa yang Bapak sekarang ini? Semua ya? Akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Garuda Pancasila, yang dimana untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan motivasi kalian saat belajar. Untuk silakan berdiri, kita akan menemukan apakah ada yang menjadi dirigen dari Bang? Coba? Ya, silakan. Satu gambarnya yang di atas.
patuhi peraturan. Oke. Untuk nomor 2. Bullying. Oke. Yang ketiga. Jual beli. Oke. Yang keempat. Apa? Polisi. Oke. Nah, pertanyaan Bapak. Dari kalian poin 1, 2, 3, dan 4, kan kalian bisa melihat dan menggambarkan ya bagaimana gambar tersebut. Jelaskan kompetensi dasar. Apa sih yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini? Ya. Nah, kompetensi dasarnya itu ada poin 3.1. Di situ menjelaskan kita akan membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, contohnya kayak gini. Kalian pernah nggak sih berpikir bahwa kita itu punya ekspektasi yang indah? Pernah? Ternyata setelah kita lakukan, kenyataannya berbanding terbalik. Pernah? Pernah? Ada yang mau cerita contohnya seperti apa? Nah ya, silakan. Nah, artinya bahwa apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi kenyataan belum tentu itu terjadi. Ya, nah hari ini kita akan membahasnya. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Di situ ada 3.1.1. Yang pertama menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, ya. Nanti kalian menjelaskan nih bagaimana nilai-nilai Pancasila ini. Ini nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama apa? Nilai Pancasila yang pertama politik dan hukum. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga budaya. Yang keempat pertahanan dan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum nilai-nilai Pancasila itu ada namanya sila-sila di Pancasila. Sila pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Itulah yang akan kita gali dari nilai-nilai Pancasila itu, kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tadi udah ada yang jelasin, yaitu di bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sama bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana Pancasila itu bisa ada hidup dalam kehidupan kita. Ya, nah itu poin pertama yang akan itu menjelaskan. Ya, yang kedua, 3.1.2 adalah mengemukakan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, jadi nanti ketika kalian nanti belajar, kalian akan mengemukakan pendapat. Ya, mengemukakan pendapat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ada dalam kehidupan kita. Ya, nah di sini juga akan Bapak jelaskan bagaimana kalian mengemukakan pendapat. Ya, nah, selanjutnya adalah 3.1.3, yaitu menyajikan telaah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila berbagai kehidupan. Nah, jadi kalian akan menyajikan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu berkembang di masyarakat. Nanti kalian akan presentasi di depan. Itu kalian akan membuat sebuah proyek. Bagaimana membuat proyeknya? Nanti akan ada langkah-langkahnya, ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, yang tadi menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ada dalam kehidupan kalian. Ya, selanjutnya adalah yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat. Nah, kalian mengemukakan pendapat bagaimana sih
nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, paham? Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil telaah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nanti kalian akan menyajikan dari hasil kelompok kalian itu di depan, ya. Nah, itulah dari kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini, ya. Kan materi yang baru dengan materi yang sudah Bapak berikan pada waktu pertemuan kemarin. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ideologi ada yang mau jelasin nggak? Apa ideologi terbuka itu? Sedikit aja. Ada yang mau jelasin? Oh ya, silakan. Ideologi terbuka adalah Pandangan hidup bangsa. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Adalah cita-cita bangsa. Oke, dari pernyataan itu, ideologi itu adalah cita-cita. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup di masyarakat. Nah, kaitannya untuk pertemuan hari ini adalah tadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ideologi kita itu ideologi Pancasila. Tadi punya cita-cita, ya kan? Cita-citanya itu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara itu apa? Nah, akan kita kaitkan. Contohnya gini. Dari gambar yang telah kalian tadi lihat, kan di situ ada penjual dari ada penjual sayuran, ya. Nah, menurut kalian, ada nggak yang pernah disuruh mama atau ibu kalian ke pasar? Nah, dalam kalian itu ke pasar biasanya suruh beli apa? Dan sebagainya. Nah, kalau kalian melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada dan berkembang di kehidupan masyarakat. Ya, salah satunya yang tadi ketika kalian disuruh sama orang tua mencerminkan apa? Nilai-nilai dari sosial dan budaya kita, bahwa kita itu ketika disuruh sama orang tua kita harus mengikutinya, kita harus mematuhinya, kita harus melaksanakannya selama itu kebaikan, ya enggak? Ada yang pernah disuruh sholat? Sering berulang, ya. Nah, itu adalah menuntun kita kebaikan. Coba bayangin kalau orang tuanya cuek sama kalian, enak gak dicuekin? Nah, ya, begitu juga dengan kehidupan. Nah, kehidupan itulah yang akan kita gali dan kehidupan kalian akan kita kaitkan dengan kehidupan dari nilai-nilai Pancasila yang dia seperti apa. Paham? Oke, paham. Nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama adalah bidang politik dan hukum. Bapak tanya, ini kan sama nih kayak kalau kalian pakai jilbab semua. Kira-kira kalian pakai jilbab dipaksa nggak? Ya kan? Nah, itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Setiap orang punya hak dan kebebasan dalam mengekspresikannya, tapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Contohnya, misalnya di sini pernah ada yang mencuri? Ada. Nah, mencuri itu adalah salah satu tindakan yang terlarang. Walaupun dalam pelaksananya misalnya keluarganya belum makan, ya dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi kan melanggar hak orang lain, ya nggak? Ya, nah itulah politik dan hukum. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, siapa nih yang sering jajan? Sering jajan semua? Kira-kira kalau bawa uang sakunya berapa? 10.000. Terus 5.000. Ya, nah dari situlah bidang ekonomi kita. Coba bayangin kalau misalnya ada penjual nggak ada yang beli, kira-kira gimana?
rugi, kasihan. Dan perekonomian pun tidak akan berputar. Ya nggak? Ya, ekonomi selanjutnya bidang sosial budaya. Kece-kece kan? Oh, jalannya. Ada yang pernah kayak gini nggak? Ada yang pernah? Ya. Nah, ya sekarang anak milenial itu, wah kalau penampilannya lebih keren lah. Ya, lebih keren, lebih modis. Tapi ingat, kita punya budaya sendiri. Ya, kita boleh ngikutin budaya orang lain, tapi ngambil budayanya yang bagus. Contohnya, kayak ketika orang Indonesia itu kan biasanya keren. Jamnya misalnya jam 9 kumpul, datang jam 10. Ya nggak? Nah, kita harus mengikuti budaya orang Jepang. Dia datang jam 9 dan jam 9. Nah, itulah budaya positif yang boleh kita ambil. Jangan kayak budaya-budaya yang memang tidak pantas untuk di negara Indonesia. Contohnya misalnya berpakaian kurang pantas, auratnya kemana-mana. Ya, apa enggak? Sekarang anak-anak itu pede loh kalau pakai baju tidur itu keluar rumah. Ya enggak? Iya kan? Begitu banget. Nah, itulah yang harus dikurangi. Kan aurat. Oke lah kalau ada lagi di luar negeri nggak masalah. Masalahnya itu kan kalian ada di Indonesia yang punya tata krama, yang punya adat budaya. Ya, paham? Nah, selanjutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Itu ada polisi. Nah, di sini kalian udah bawa motor semua ya? Udah bawa motor? Udah umur 17 tahun? Itulah kira-kira yang masalah di Indonesia. Belum 17 tahun tapi sudah bawa motor. Ya. Nah, ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan PJBL atau Project Based Learning. Ya. Yang pertama adalah guru menyampaikan dalam pembuatan project. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan dalam menyampaikan sebuah project. Project itu apa Pak? Nah, ya. Nanti silakan. Selanjutnya menyusun rencana pembuatan project di LKPD. Nah, nanti Bapak akan berikan LKPD. Ya. Nah, di LKPD inilah kalian akan mengerjakan proyek tersebut. Dicatat. Ya. Di sini ada kelas berapa, nama kelompok. Ya kan kelompok sudah bagi ya untuk pertemuan sebelumnya. Ini nama kelompoknya siapa, ya. Nah, selanjutnya di sini ditulis. Nih, di sini ada namanya tahap pelaksanaan. Tabel 1 pembagian tugas. Siapa aja nih yang mengerjakan LKPD, yang mengerjakan proyek, apa tugasnya, porsinya apa aja, ya. Selanjutnya bahan dan alat apa aja, terus sumber belajar apa aja, paham? Ya, selanjutnya yang ketiga, kesepakatan menyelesaikan proyek. Nah, di sini kita akan menyepakati proyek kita itu akan dibuat berapa nih, ya. Nanti akan ada bagiannya. Selanjutnya mencatat tahapan pembuatan proyek. Nah, di sini juga ada di LKPD. Mencatat tahapan pembuatan proyek apa aja. Apa mencari info, mencari bahan, pembuatan bahan, ya, bagaimana tata cara pembuatannya dan sebagainya. Nah, di situ ditulis tahapannya. Paham? Selanjutnya yang kelima adalah guru melihat hasil serta bertanya keterlibatan semua kelompok. Nah, jadi nanti Bapak akan bertanya bagaimana keterlibatan satu tim ini dalam membuat proyek. Apakah semua terlibat? Ataukah memang tidak terlibat atau tidak terlibat? Ya, dan Bapak tanyakan dan Bapak akan melihat ketika kalian nanti akan mengerjakan sebuah proyek. Paham? Selanjutnya, karena peserta didik memaparkan proyek di depan kelas. Peserta didik lain memberikan tanggapan dan bertanya. Nah, jadi setelah peserta didik maju ke depan, nanti kalian boleh bertanya dan memberikan tanggapan. Paham di sini? Akan mengembalikan kalian ke kelompok kalian masing-masing. Karena kan sudah kembali ke kelompok masing-masing ya. Ini adalah kelompok
akan Bapak berikan. Ya. Untuk kelompok 1 yaitu tentang bidang hukum dan politik. Kelompok 2 akan membahas tentang bidang ekonomi. Kelompok 3 akan membahas bidang sosial budaya. Kelompok 4 akan membahas tentang pertahanan dan keamanan. Kelompok 5 akan membahas tentang sosial budaya. Dipahami dulu KPD-nya. Silakan dikerjakan. Di situ ada tabel 1.1, 1.2, 1.3. Silakan dikerjakan. Bapak bagi namanya dulu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya apa aja? Misalnya lemparan. Lemparan. Tugasnya Terus apa? Bisa cari selanjutnya, langkah yang ketiga, kesepakatan penyelesaian proyek. Nah, kita sepakati proyeknya mau selesai berapa menit? 15? Cukup? Oke, 15 menit. Kita cukup, kita lihat untuk selanjutnya. Yang keempat, mencatat tahapan pembuatan proyek di LKPD. Silakan buka LKPD halaman keempat. Nah, di situ tulis semua tahapan kalian dalam menyelesaikan sebuah proyek. Apa aja tahapannya? Nah, tahapannya apa aja dalam menyelesaikan sebuah proyek? Paham? Nah.
Assalamualaikum gandreng. Bismit, dia maju duluan. Ayo ulah. Jadi pertama, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas inilah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah kami untuk menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Rame-rame berlalu kupu-kupu, bersorang rame-rame kelompok dua paling seru. Kelompok dua, awandu. Kelompok dua, awandu. Kelompok dua, selebem. Seperti yang dapat kita lihat, yang pertama ini adalah koperasi, yaitu orang sedang berjualan. Kegiatan ini adalah penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya pemberian balas budi yang adil. Untuk yang kedua, seperti yang kita lihat, ini adalah seorang PLN yang sedang membenarkan listrik dan menyalurkan listrik. Ini berkaitan dengan penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, seluruh masyarakat berhak memiliki listrik, mau miskin, kaya, muda, ataupun tua, semua berhak memiliki listrik. Untuk selanjutnya, poin C dan poin D akan disampaikan oleh saudari Ganda. Untuk gambar yang ketiga yaitu Wai Tebing Kupa. PTC merupakan salah satu sektor pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, meningkatkan devisi dan menambah mata pencaharian warga setempat dengan syarat dikelola setempat, dikelola dengan adil serta mengutamakan kepentingan bersama. Dan gambar keempat adalah sebuah pasar. Pasar berkaitan dengan sila kelima, karena dalam melakukan jual beli kita harus adil dalam konteks ini, keadilan ekonomi menjadi hal yang krusial dan harus diwujudkan. Pemerataan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Baiklah, teman-teman, sebelum kami menutup presentasi ini, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Silakan saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Agusti dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa PLN masuk ke dalam bidang ekonomi? Perkenalkan, nama saya Ariansa. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok tua ingin menjawab pertanyaan dari mengenai kenapa PLN masuk ke dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, PLN merupakan salah satu perusahaan yang tergabung di dalam BUMN dan juga merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang menyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Itu sebabnya PLN termasuk ke dalam ekonomi karena menyumbangkan sebagian besar perekonomian untuk negara Indonesia. Apakah benar, saudara? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur sumsum pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pluto Urdiman selaku guru PKN kami dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kelompok kami yang beranggotakan. Saya sendiri sebagai moderator, Aila Amira Putri. Saya Reva Aryani. Saya Suci Nurmala. Saya Evan Saputra. Dan saya Lutfi Tegar Pratama. Agar lebih semangat, kami akan menyanyikan yel-yel. Siap kawan-kawan? Siap. Selamat siang. Siap. Siap yel-yel? Apaan? Antu. Siap yel-yel? Apaan tuh? Siap yel-yel?
Contoh dari pertahanan dan keamanan adalah salah satunya adalah ronda malam atau siskamling. Siskamling ini adalah menjaga lingkungan dari maling, dari pencurian, dari tawuran-tawuran dan Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa pertahanan dan keamanan adalah bidang yang penting dan diperlukan dalam suatu negara. Karena kenapa? Karena Prabowo pernah berkata seperti ini. Negara yang berkembang adalah negara yang pertahanan dan keamanannya maju. Nah, setelah diukur ternyata pertahanan dan keamanan kita ini masih di bawah negara lain. Contohnya seperti Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat adalah negara yang memiliki tingkat pertahanan terbesar di dunia. Bayangan terbesar di dunia. Hal ini yang menyebabkan negara-negara lain yang ingin menjajah negara Amerika Serikat justru dia akan tunggang langgang lari ke belakang daripada mendekati negara Amerika Serikat untuk menjajahnya. Seperti itu yang bisa saya simpulkan. Saya serahkan kembali kepada moderator yakni Mbak Ayla Amira Putri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Kami akan memberikan jawaban bukan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lufa. Di sini saya akan bertanya, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Pancasila dalam pertahanan dan keamanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni apa saja yang bla 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 bla. Ya, Pak. Nah, upaya yang dapat dilaksanakan ini banyak sekali. Dari gotong royong, lalu mengadakan yang namanya siskamling, sistem keamanan lingkungan, yaitu lalu ada lagi yang dari militer yakni adalah kepolisian, tentara negara Indonesia, lalu ada lagi yakni Satpam, Hansip juga bisa dianggap sebagai penjaga keamanan dan pertahanan ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Duduk kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi semua kelompok ya. Nah, dari semua presentasi, semua kelompok tersebut mempresentasikannya luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Yang juara adalah kelompok 2. Oke, sebagai perwakilan silakan maju akan memberikan dibuat. Selamat buat kelompok 2 atas kelompok 2. Untuk menekankan bahwa kita tinggal ya, kita harus memperkenalkan dan kita melestarikan budaya sama kayak tadi materi tadi, yaitu sosial budaya, hukum, politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Itulah salah satunya, yaitu kita harus bagaimana melestarikan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini. Salah satunya apa? Melalui lagu tadi, yaitu Canda Agung. Nah, itulah
itulah pertemuan kita untuk hari ini. Di sini apakah ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astridina Anjani. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran pada hari ini. Refleksi yang saya dapatkan pada diri saya yaitu dapat mengetahui berbagai bidang dalam pewujudan nilai Pancasila serta berbagai bentuknya. Juga belajar bersama, mendapatkan ilmu tentang lebih dalam lagi tentang Pancasila, juga mendapat motivasi dari teman-teman juga, mendapat gambaran-gambaran lagi untuk saya ke depannya nanti. Juga hari ini luar biasa, berpresentasi bersama teman-teman menggunakan portofolio itu sangat membantu dalam proses belajar kita, terutama saya pribadi lebih cepat paham kalau sistem seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Alfianti. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran tadi yang telah kita pelajari. Dari yang saya pelajari, saya sekarang mengetahui tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian simpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kesimpulan dari Vanessa terhadap pembelajaran atau materi kita hari ini. Tepuk tangan dong buat Vanessa sekali. Hari ini kita belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dari berbagai kehidupan, mulai dari kehidupan tadi politik dan hukum, ya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, kehidupan pertahanan dan keamanan. Itu adalah kehidupan yang tidak bisa kita lepas dari nilai-nilai Pancasila yang ada di negara Indonesia. Ya, itulah bahwa kita tinggal dan besar di Indonesia, tidak boleh dipungkiri. Kita hidup dan besar di Indonesia dan kita menjadi warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, paham ya? Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bisa kalian lihat di buku paket di bab 2 itu ada. Ya, selanjutnya silakan kalian buka HP-nya, lihat bahan ajarnya yang telah Bapak berikan. Di situ ada tugas mandiri individu. Ya, bisa kalian lakukan, kerjakan di rumah. Ya, minggu depan dikumpul. Paham? Ya, mulai.